Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fujatri dengan NIM 4212 20 1082 dari kelas Mekatronika 6 pagi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang PBL saya dan juga berupa mencontek saya. Nah, di sini saya mendapatkan judul PBL dengan core ID yaitu PBL NK 622501 dengan pengusulnya Polri Pinggir Batam, manajer proyeknya yaitu Bapak Adelian JVJ FPD MT, dan judul proyeknya yaitu deteksi orang jatuh pada manusia berbasis Hmm. Sistem deteksi jatuh merupakan salah satu teknologi yang sangat penting dalam meningkatkan keselamatan individu, terutama bagi lansia atau orang dengan risiko jatuh tinggi. Di Indonesia, faktor jatuh pada lansia menjadi salah satu penyebab utama cedera serius yang seringkali berujung pada bantuan tas hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pemantauan yang dapat memberikan respon cepat dan akurat saat kejadian jatuh terjadi. Dalam era modern ini, perkembangan teknologi khususnya di bidang sensor dan perangkat wearable memungkinkan manusia untuk memanfaatkan perangkat kecil namun cerdas dalam memantau aktivitas fisik secara real time. Sistem deteksi jatuh berbasis cloud yang dirancang ini menggunakan sensor gerak seperti akselerometer dan giroskop untuk membedakan antara aktivitas normal seperti berjalan, duduk, atau membungkuk dengan gerakan jatuh. Sistem ini dibangun menggunakan perangkat wearable berbasis microcontroller yang dipasang di tubuh pengguna, misalnya dalam bentuk kalung, sehingga tetap nyaman digunakan sehari-hari. Data dari sensor tersebut nantinya akan dianalisis menggunakan metode thresholding, yaitu pendekatan berbasis ambang batas nilai kecepatan atau sudut tertentu yang diidentifikasi secara sebagai ciri khas dari peristiwa jatuh. Ketika nilai dari sensor melebihi ambang batas yang telah ditentukan, sistem akan secara otomatis mendeteksi bahwa telah terjadi jatuh. Untuk meningkatkan fungsi respon darurat, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pemberian notifikasi atau peringatan secara otomatis ke aplikasi WhatsApp pihak keluarga atau petugas medis yang telah didaftarkan sebelumnya. Ruang lingkup proyek ini mencakup perancangan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software sederhana yang terintegrasi dalam satu sistem portable. Pada sisi perangkat keras, komponen utama yang digunakan antara lain yaitu ESP32 sebagai microcontroller yang dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi sensor MPU6050 yang berfungsi untuk mendeteksi percepatan, akselerometer, dan orientasi sudut giroskop tubuh pengguna, serta push button sebagai alat input manual yang digunakan untuk memberikan konfirmasi atau kondisi mereka setelah jatuh. Selain itu, digunakan pula buzzer sebagai alat output suara yang memberikan alarm jika terdeteksi adanya kondisi jatuh, serta OTP 4056 dan baterai LiPo 2500 mAh sebagai sistem satu daya portable untuk menjaga perangkat terpakir saat digunakan dalam kondisi bergerak. Dengan begitu, eh, penanganan dapat dilakukan dengan cepat, bahkan ketika pengguna sedang sendirian dengan sistem.
Maka dengan sistem ini diharapkan dapat membantu mengurangi risiko keterlambatan penanganan setelah terjadi, serta memberikan rasa aman bagi lansia atau individu dengan kebutuhan khusus, khususnya mereka yang tinggal sendiri atau dalam pengawasan terbatas. Nah, berikut desain pasar dimulai dengan IS332 menggunakan ke Wi-Fi. Nah, selanjutnya jika ISP3 terhubung, maka MP itu atau sensor akselerometer MPU 6050 membaca data gerakan. Jika tidak, dia maka menghubungkan ulang ke Wi-Fi. Selanjutnya yaitu akan dilakukan pengolahan data menggunakan fuzzy logic. Nah, setelah itu apakah pengguna terjatuh? Ketika tidak, dia akan kembali lagi membaca sensor MP60 dan ketika iya, maka belajar aktif selama detik yang ditentukan atau selama menit yang ditentukan. Nah, selanjutnya akan mengirim notifikasi WhatsApp ke keluarga pengguna yang terjatuh. Nah, selanjutnya, apakah pengguna membutuhkan bantuan? Jika iya, maka menunggu bantuan. Nah, jika tidak, maka pengguna yang terjatuh akan menekan button sebanyak 2 kali. Dan begitu juga akan mengirim notifikasi ke WhatsApp dua ke keluarga yang artinya tidak butuh bantuan. Dan selanjutnya yaitu konstruksi produk. Berikut desain mekanikal dalam proyek kami yang telah didesain menggunakan software SolidWorks dan sudah di 3D printing. Selanjutnya berikut desain electrical kami yang mana beberapa komponen seperti controller 32 modu P2500 begitu begitu juga dengan modulnya dan ada picture dan juga ada sensor MCU MPU 6050 atau sensor akselerometer. Dan berikut merupakan desain elektrika. Nah, ada beberapa tantangan dan isu dalam pekerjaan proyek kami ini yaitu seperti ketika melakukan proses 3D printing part terjadi kegagalan tidak sesuai dengan yang didesain. Tindakannya yaitu dengan mengkalibrasi mesin 3D printing atau 3D ulang. Catatannya dapat kami atasi dengan resiko yaitu medium. Nah, selanjutnya beberapa komponen tidak tersedia karena tantangan isunya yaitu komponen yang dibutuhkan tidak tersedia di toko lokal dan membutuhkan waktu pengirim dengan level risikonya itu low dan rencana tindakannya kami melakukan pembelian komponen online dengan catatan kami dapat mengatasinya. Nah, berikut perkiraan estimasi waktu pekerjaan kami, yaitu ada rencana pelaksanaan proyek, ada aplikasi mekanikal, elektrikal, dan program. Dengan mulai pekerjaan mekanikal di spekal elektrikal, 8 3D printing, dan assembly. Untuk elektrikalnya desain wiring, soldering, dan assembly komponen. Dan untuk programnya yaitu program MPU 60 dan juga memprogram publikasi yang terhubung atau yang terkirim ke WhatsApp.
Selanjutnya ada penyusunan laporan, yaitu berupa laporan akhir dan FFP. Berikut perkiraan biayanya sekitar 246.000. Kemudian saya lupa menjelaskan untuk programnya tadi, yaitu pertama program TPU, kedua program belajar, program IoT yang terkirim melalui WhatsApp, dan menggabungkan programnya semua. Dan kami mengerjakan PBL-nya yaitu di WordPress 402, di Lab 508, dan Lab 402. Untuk mata kuliah sendiri, yaitu desain berbentuk komputer dasar, desain berbentuk komputer lanjut, dan Internet of Things, serta pemrograman sistem program. Oke, selanjutnya oke, selanjutnya di proyek PBL ini saya bertugas sebagai programmer untuk integrasi dalam proyek untuk deteksi jatuh pada manusia berbadan telepon. Dalam proyek ini, tugas saya adalah mengintegrasikan sistem deteksi jatuh yang telah dikembangkan dengan komponen gadget dan tombol sebagai bagian dari sistem respon otomatis. Program utama yang mendeteksi jatuh bersensor MPF-60 sebelumnya telah dirancang untuk mengenali perubahan akselerasi dari rotasi tubuh. Tugas saya adalah menambahkan fungsionalitas agar ketika kondisi jatuh terdeteksi, maka pelajar akan berbunyi secara otomatis sebagai bentuk peringatan atas bahaya. Selain itu, saya juga menambahkan tombol input manual sebagai opsi untuk menghentikan bunyi buzzer atau melakukan respon setelah sistem penanganan dilakukan. Seluruh integrasi ini saya program menggunakan microcontroller ESP32 dan softwarenya Arduino IDE dengan memastikan bahwa proses komunikasi antara deteksi dan output berjalan dengan baik. Langsung saja kita langsung lihat kodenya. Yang bagian saya mengerjakan untuk buzzer dan tombol. Untuk buzzer dan tombol saya menggunakan pin 19 di IM 32A sebagai mikrofonnya. Untuk teman saya itu di program itu terbagi menjadi 3 subdivisi. Nah, saya sendiri tadi bagian untuk mengintegrasikan sistem deteksi jatuh untuk memfungsionalitas agar ketika saya deteksi baca akan bunyi secara otomatis, dan begitu juga dengan tombol input manual sebagai opsi untuk menghentikan bunyi belajar. Nah, untuk tempatkan saya yang satu lagi, customer lagi itu tugasnya untuk membuat perangkat IoT-nya. Jadi akan mengirimkan notifikasi ke pria WhatsApp. Sedangkan teman saya itu lagi tapi sama Iqbal yang bertugas untuk menentukan posisi dari posisi berbahaya dari gerak-gerakan mengatur sensor MPU 6050. Oke, lanjut.
Nah, bagian if ACC jet lebih besar sama dengan 0,9 dan ACC jet lebih kecil sama dengan min 0,90, yaitu deteksi posisi bahaya atau mendeteksi posisi abnormal dari sumbu jet, akselerometer, atau posisi tubuh miring atau juga terjatuh. Nah, untuk bagian ini di posisi berbahaya itu maksudnya jika kondisi sebelumnya belum dianggap bahaya maka mulai dihitung waktu deteksi jatuh. Nah, untuk bagian waktu mulai jatuh sama dengan MES itu mulai hitung dari 5 detik apabila posisi tetap 0 selama detik berturut-turut dianggap benar-benar jatuh. Selanjutnya, cek apakah sudah 5 detik tetap di posisi jatuh. Untuk tonnya sendiri, ya itu buzzer pinnya 2000 yang mana buzzer akan berbunyi otomatis sebagai sinyal peringatan bahaya. Nah, baru nanti kalau kita kirim pas maka dia akan mulai menghitung satu bulan ujungnya dan akan membuat sinkron alert atau dalam perusahaan ini akan mengirim notifikasi ke WhatsApp bahwa terjadi kondisi jatuh. Nah, selanjutnya untuk mendeteksi tombol ditekan 2 kali. Untuk digital rate button hit flow ini itu mendeteksi bahwa tombol ditekan karena menggunakan namanya yaitu input pull up. Jadi low sama dengan ditekan. Nah, untuk tombol account itu yang ini itu jika tombol ditekan counternya akan naik. Nah, selanjutnya ada juga yang tombol off dikejut sama dengan sudah jatuh. Jika tombol ditekan 2 kali, maksudnya apakah ada dan sistem sedang dalam status jatuh, maka dianggap reset. Dan untuk nontonnya atau buzzer pin buzzer dimatikan dan reset status yaitu membalikkan semua variabel status ke kondisi awal. Oke, selanjutnya itu untuk bagian ini eh, jika sudah jatuh sistem hanya menjalankan ini jika benar-benar memang sudah dalam status jatuh. Dengan masnya waktu buzzer hidup yaitu selama 6.000 ms atau jika sudah lebih dari 60 detik atau 1 menit sejak buzzernya menyala. Nah, nonton buzzer pinnya yaitu buzzer akan mati otomatis jika tidak ada respon dari tombol atau untuk phone alertnya yaitu akan memberi informasi bahwa sistem sudah kembali normal. Nah, untuk statusnya yaitu sama mengatur ulang seluruh status agar siap untuk mendeteksi kejadian berikutnya. Itulah bagian job desk saya untuk pemrograman di bagian
mengintegrasikan sistem deteksi jantung yang telah dikembangkan dengan komponen buzzer dan tombol input. Ya, Dan enggak, aku dua teman saya lainnya yaitu website untuk ini baca menghubungkan data dari tentara ya. Kalau kalian kan kirim ke tentara, aku baca dari tentara. atau membuat untuk mengirim notifikasi jatuh ke atau tidak jatuh ke via WhatsApp, dan teman saya tentunya yaitu mendapat bagian untuk menentukan titik atau posisi jatuh, menentukan nilai posisi jatuh dengan mengatur sensor NPU 60 atau 1 akselerometer. Mungkin sekian video penjelasan mengenai tentang PBL saya, PBLMK 2501 dengan judul deteksi jatuh pada manusia berbasis Earth. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.